kita sudah berdiskusi tentang kondisi umum ya, kondisi umum masyarakat terkait tentang pandangan nikah muda. Nah, sekarang kita akan interogasi nih. Interogasi langsung orang yang mengalaminya. Ya, beliau bukan hanya seorang praktisi, tapi berpengalaman nikah muda. Ya. Udah Agus ini nikah usia 22 tahun. Iya, 22 tahun. Istri usia 19 tahun. 19 tahun. Cukup menarik. Oke, kira-kira apa nih alasan Uda Agus untuk memutuskan nikah muda? Karena pernikahan itu ibadah. Jadi kalau ibadah itu lebih disegerakan, itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik gitu. Dan sebenarnya saya nikah muda bukan ujuk-ujuk langsung pikiran di usia 22. Tapi memang udah diniatkan, diimpikan, dicita-citakan sejak SMA. Oh gitu. Itu udah cita-cita lama ya? Iya, jadi salah satu target hidup lah. Iya. Nanti nikah usia segini. Harusnya targetnya itu nikah itu di usia 30. Tapi ya Allah takdirkan nikahnya di usia 22 tahun. Oh gitu. Kira-kira apa nih tantangan Uda Agus ketika memutuskan ingin nikah muda? Ada tantangan eksternal kah atau mungkin dari internal sendiri, keluarga dan sebagainya? Kalau ditanya tantangan ya mungkin ada ya, tapi nggak begitu dramatis lah. Kayak orang itu kan ribet gitu nikah muda. Kalau saya paling ketika menikah muda ya mungkin tantangannya dari keluarga sendiri. Karena di video sebelumnya itu saya udah cerita kan. Karena rata-rata di keluarga besar kita itu nikah itu di atas 25 tahun. Jadi orang nikah 27, paman saya, om saya kayak gitu lah, sepupu nikahnya usia 30 tahun. Kalau laki-laki bahkan ada juga yang nikah usia 33 gitu. Dan itu bukan hal yang ketuaan gitu, tapi ya biasa kayak begitu. Nah, ketika tiba-tiba ada anak dari keluarga itu yang pengen nikah di usia relatif muda, 22 tahun, ya mereka kaget, mau nikah kayak gitu. Kalau dari orang tua sendiri ya, orang tua ayah sama ibu udah mengizinkan, udah merestui. Cuman ya dari keluarga besarnya, ayah maupun keluarga besar ibu, kok cepat banget sih, kok kayak gini sih ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama tantangannya. Yang kedua adalah ketika mau minang juga melamar, karena awalnya diterima terus ditolak gitu kan, terus diterima lagi dan alhamdulillah nikah. Alasan menolaknya apa itu pertama? Alasannya mungkin ketika mau nikah itu dari keluarga wanita, pihak keluarga wanita awalnya kan diterima. Nah, istri kebetulan keluarga besarnya dari Jawa. Nah, ketika diterima terus mungkin mereka kayak mikir gitu, musyawarah gitu kan, terus punya image atau gambaran yang kurang baik lah tentang orang-orang suku Minang, suku Padang yang mereka kenal. Jadi nggak semua gitu ya. Ya mungkin kalau ada sebagian kecil itu orang-orang Minang itu yang kalau dia menikah di perantauan terus dia pulang kampung, di kampung dia nikah lagi. Nah, ada muncul ketakutan semacam itu. Tapi alhamdulillah setelah kita diskusi, setelah kita musyawarahkan lagi, ketakutan itu bisa dihilangkan. Karena memang tidak semua orang Minang seperti itu. Kalau mungkin seperti itu ya suku-suku lain sebenarnya ada aja yang seperti itu, yang nikah di mana-mana kayak gitu. Mas Agus ini, Uda Agus ini berapa bersaudara? Saya berdua bersaudara. Oh, saya bersaudara. Anak pertama, yang kedua perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Berarti apakah mungkin adiknya Uda Agus ini menikah muda juga atau dia akan mengikuti tradisi umum Minang? Belum tahu sih dia, belum tahu. karena saya menyerahkan juga. Saat ini adik saya usianya masih muda, 20 tahun. Jadi kalau misalnya dia ngikutin jejak saya, 2 tahun lagi nikah gitu. Tapi dari obrolan sih mungkin dia nikah di usia 23 atau 24 lah gitu. Tergantung jodohnya ketemu juga. Uda Agus nikah usia 22 tahun. Itu masih kuliah atau udah lulus? Masih proses kuliah. Oh, masih proses kuliah. Oke, berarti belum lulus ya? Belum. Kalau istri usia 19 tahun itu berarti baru lulus SMA atau? Iya, baru lulus SMA. Oke. Kegiatannya setelah menikah? Kalau saya setelah menikah ya kita bangun usaha. Dulu kita bangun berbagai macam usaha ya. Ada toko buku. Karena memang kita toko buku itu sebenarnya
ketika restu dari keluarga udah dapat, restu dari calon mertua udah dapat gitu kan. Nah waktu itu lamaran secara resminya itu bulan Februari, terus ditanyain kan sama keluarga mau nikahnya kira-kira bulan apa gitu kurang lebih. Saya nyebutin tanggal di bulan Mei, artinya 3 bulan gitu. Nah dalam kondisi seorang mahasiswa gitu yang belum punya pekerjaan tetap, waktu mau menikah itu saya baru menyiapkan modal-modal untuk pernikahan itu ya sejak setelah lamaran itu. Nah salah satu ikhtiar kita adalah membuka toko buku. Jadi dulu itu kita jualan buku online dan juga jualan DVD karena zaman itu sekitar berapa ya 2013 itu DVD player masih banyak yang pakai. Jadi kita jual DVD kisah Umar gitu kan, DVD kisahnya Nabi Muhammad yang demisyads gitu kan. Dan itu dipaketin gitu lah jualnya. Nah, jualnya itu kita di blog gratisan sama di salah satu marketplace terkenal di zaman itu yang udah tumbang, nggak ada lagi sekarang, udah dijual. Tapi jual buku itu sekarang masih berlanjut? Alhamdulillah masih berlanjut sampai sekarang. Udah Agus atau istri yang ngejalanin itu? Kalau sekarang jualan buku yang ngejalanin saya sama adik saya. Jadi awalnya kan saya sama istri yang ngejalanin. Setelah anak kedua, istri lepas dari semua kegiatan aktivitas usaha, aktivitas bisnis yang kita kelola dan fokus di anak. Oke. Nah, kira-kira nih, ini pertanyaan yang menarik terkait tentang proses. Nah, ini gimana nih proses Uda Agus ini? Proses ada proses ta'aruf atau seperti apalah gitu ya dengan istri yang sekarang ini. Gitu. Jadi menarik ya sebenarnya proses saya kenal dengan istri. Karena satu kampus enggak, satu organisasi juga enggak, satu komunitas atau apalah enggak gitu. Jadi kenal di mana ya? Jadi seolah-olah kita ini punya dunia yang berbeda. Sampai pada akhirnya itu saya sebenarnya ingin niat belajar gitu, sama seorang guru yang beliau ini trainer juga. Saya waktu belajar tentang ilmu pengembangan diri. Nah guru ini punya banyak murid, jadi anak-anak seusia mahasiswa lah belajar dengan beliau, atau mungkin istilahnya di mentoring gitu ya. Tapi khusus tentang pengembangan diri. Nah lebih khususnya lagi bagi yang pengen jadi pembicara gitu, penulis, pokoknya ingin berkarya gitu ya. Belajar dengan beliau dan murid beliau ini ada beberapa, ada banyak gitu. Dan termasuk juga istri saya ini belajar dengan beliau juga. Yang akhwat itu kalau nggak salah ada sekitar 4 atau 5 lah gitu. Nah ketika ngobrol-ngobrol diskusi tentang menikah, tentang menikah, beliau nawarin ini kayak itulah. Sampai akhirnya singkat cerita ya kita dikenalkan dengan istri saya. Nah ketika itu cocok gitu ya nikah. Oh jadi yang mengenalkan itu? Iya beliau. Oh iya. Dan setelah itu nanti proses dengan orang tua segala macam. Proses ta'arufnya itu saya di rumah istri. Jadi saya langsung ke rumah istri, datang diskusi sama orang tuanya dan juga di rumahnya guru saya ini juga. Jadi istri ke rumah gurunya, guru itu saya juga ke sana. Jadi kita ketemu, ngobrol bareng berempat lah dia sama istrinya gitu kan. Tentang hal-hal apa aja sih yang mungkin perlu disamakan lah persepsinya, frekuensinya gitu sehingga akhirnya menemukan kecocokan dan memutuskan ya bismillah kita nikah. Oke, berarti kan tadi Uda Agus dikenalkan gitu ya, dikenalkan oleh katakanlah murabi lah gitu ya. Ya mungkin kalau dalam dunia pengembangan diri mungkin mentor lah. Mentor lah gitu ya. Nah setelah itu prosesnya, setelah itu langsung ke keluarga, ketemu orang tua. Nah itu berapa lama itu prosesnya? Dari ketemu sebenarnya saya ketemu orang tua beliau. Terus juga keluarga saya juga minta dia datang ke rumah keluarga saya yang ada di Jakarta kenalan. Kalau nggak salah itu akhir-akhir tahun 2012 gitu ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk lamaran itu bulan Februari 2013. Lalu menetapkan tanggal pernikahan di bulan Mei. Jadi kurang lebih ya 5-6 bulan gitu. 5-6 bulan langsung. Luar biasa ya. Jadi nggak kayak pacaran ya. Pacaran itu kan setahun, 2 tahun. Tadi lah ya banyak dramanya. Kira-kira ada drama-drama ini nggak? Drama-drama dalam proses ta'aruf Uda Agus? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Ya paling drama di awal itu aja meyakinkan orang tuanya. Yang pertama adalah kalau nggak semua orang Minang begitu, nggak semua orang Padang.
dan juga termasuk meyakinkan tentang pekerja saya gitu kan, karena memang kerjanya masih serabutan ya, jadi kerjanya ini ngerjain itu. Jadi kalau orang lainnya kerjanya pasti ya, palu gada gitu ya, palu mau gua ada gitu. Jadi dulu saya jualan banyak hal, orang nanyain herbal saya bisa cariin, orang nanyain ini bisa cariin. Nah di sisi ini juga ya, butuh meyakinkan, karena orang tua tuh mikir-mikir juga, ini orang penghasilannya belum tetap gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah karena emang jodoh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kalau sudah niat kita lurus ya, baik, dan ya alhamdulillah ya jalan dari mana saja. Karena memang dalam pernikahan itu kalau saya tuh punya prinsip menikah bukan menikahi. Jadi kalau orang yang prinsipnya itu menikahi kan harus dengan orangnya. Yeah. Jadi kalau di prinsip saya misalnya nih orang nggak mau gitu kan, menolak saya, kita cari orang lain lagi. Karena kita fokusnya adalah nyari orang untuk menikah, bukan harus dengan orangnya. Nah ini yang berbeda mungkin kalau dalam konsep pacaran itu, yang misalnya nggak direstui orang tua gitu kan, bisa berlama-lama tuh, berlarut-larut prosesnya, jadi setahun 2 tahun untuk meyakinkan orang tua. Nah sementara dalam proses ta'aruf itu ya kita dari awal punya mindset gitu, kalau diterima, kalau cocok kita nikah gitu kan. Kalau misalnya ditolak ya kita boleh berusaha yakinkan, tapi berusahanya pun dengan bijak memutuskannya, nggak jadi berlarut-larut atau panjang gitu ya. Yang cowoknya itu nggak jadi kayak pengemis cinta gitu ya. Ya berarti, harus mohon aja terima saya nggak sampai begitu. Berarti memang kita itu mencintai bukan karena orang gitu ya, bukan karena seseorang itu, akan tapi kita mencintai seseorang karena ya dia ya kembali ke tadi ya, kriteria yang kita cari gitu. Ya, kembali ke ya kita harus visi hidup kita jelas ya, sehingga ketika visi hidup kita jelas, ketika kita menemukan seseorang yang pas sesuai dengan visi hidup kita gitu kan, dan cocok di situ ya kita menikah. Tapi kalau tidak cocok ya udah gitu kan. Ya, jadi beda dengan ya pacaran lah ya. Jadi kalau pacaran itu kan ya laut akan ke seberang ya. Hujan akan gitu lah ya. Banyak dramatisnya. Ujung-ujungnya ya nggak jelas gitu. Oke, Sobat Aklam, tadi kita sudah interogasi Agus ya, terkait pengalaman beliau nikah muda usia 22 tahun, ya istri usia 19 tahun, ya, dan tadi ada cerita-cerita yang menarik terkait proses beliau juga. Nah sekarang kita masuk ke sesi komentar, ya sesi komentar. Jadi Agus akan mengomentari statusnya sendiri, ya statusnya sendiri di Instagram. Silakan teman-teman follow ya Instagramnya di @agusariwibowo_. Ya, nah ini yang pertama ya, ada quote bunyi seperti ini. Ini terkait tentang visi dan misi pernikahan. Sejatinya, pernikahan adalah perjuangan. Perjuangan membangun rumahku surgaku. Perjuangan menghadirkan generasi soleh. Perjuangan mencapai visi masuk surga sekeluarga. Dan itu semua dimulai dari perjuangan mendapatkan hati si dia sejak saat ini. Nah, gimana? Udah Gus? Komentarnya. Nah, jadi itu quotes pernikahan, tentang visi pernikahan. Karena memang secara gambaran besarnya di Al-Quran itu kan visi besar pernikahan itu adalah untuk masuk surga sekeluarga. Dan itu semua dimulai dari mendapatkan hati si dia gitu. Artinya langkah kecil untuk mendapatkan itu, untuk mengejar itu ya menikah. Nah sebelum menikah itu tentu adalah bagaimana laki-laki itu bisa diterima oleh seorang wanita. Kalau saya pernah sering kita dengar bahwasanya menikah itu adalah misi peradaban. Nah, kira-kira gimana itu kaitannya? Jadi saya sering menganalogikan gini, sebuah bangsa ini jika kita ibaratkan jadi sebuah bangunan yang besar gitu, maka batu bata penyusunnya itu adalah keluarga. Jadi kalau misalnya bangsanya itu kuat kokoh, ya berarti harus dibangun oleh batu bata yang kokoh juga. Tapi apabila batu batanya ini keropos, maka bangsanya itu bangunan besar, gedung gitu, ya kan keropos juga atau mudah hancur, mudah roboh gitu. Maka untuk memulai sebuah peradaban yang besar, entah itu bangsa, negara, agama, ya dimulai dengan membangun keluarga sendiri. Nah, membangun keluarga itu sebelumnya itu tentu dimulai dari membangun diri sendiri, menjadi pribadi yang baik, akhirnya naik level jadi
menikah jadi suami atau istri, akhirnya naik levelnya lagi jadi orang tua, jadi ayah atau ibu gitu. Nah, bagaimana menghadirkan atau menjadikan rumah tangga kita atau keluarga kita ini bisa memberikan semacam apa ya, bermanfaat atau memberikan kontribusi untuk bangsa gitu. Atau setidaknya tidak nyusahin bangsa gitu, tidak nyusahin, dalam arti kata adalah kita tidak melahirkan generasi-generasi yang akhirnya mungkin kalau dalam masyarakat itu disebutkan sebagai sampah masyarakat gitu, yang jauh dari agama, jauh dari moral yang baik, akhirnya malah merusak gitu. Jadi memang ada proses tangga lah gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan dalam konsep umat itu kan al-usratu ka'batul qusad, ada istilah. Jadi keluarga adalah pusat peradaban, ya kan. Jadi memang jadi kan yang paling besar itu adalah ummah, dan yang unsur yang paling kecil adalah keluarga. Nah, keluarga ini kan unsurnya berarti kita harus menjadi pribadi yang baik dulu gitu kan. Pribadi yang baik, terus ya nanti untuk naik level nanti tadi ya mulai dari mencari pasangan yang baik juga gitu kan. Nah, terus nanti ya berkeluarga sehingga terbangunlah negara atau ummah yang baik gitu kan. Sehingga ya wajar gitu kan Allah melabelkan, memberikan label kepada generasi sahabat itu, Rasul dan sahabat itu sebagai generasi terbaik. Kuntum khairul ummah, karena memang dari sisi individu, keluarga, dan kontribusi Terbaik mereka semua. terbaik. Oke. Sekarang quote yang kedua. Ya, ini tantangan sebelum menikah. Ujian baktimu pada orang tua terkadang hadirnya ketika akan menikah. Saat dihadapkan pada realita, kamu tidak direstui menikah dengan orang pilihanmu, atau kamu harus menikah dengan seseorang pilihan orang tua yang tidak sesuai dengan pilihanmu. Nah, gimana nih? Ini berat nih. Kalau misalnya kita melihat secara seharusnya idealnya kan pilihan ketika ada orang yang mendatangi orang tua ingin menikahi putrinya, maka si orang tua minta izin ke anak gitu kan. Atau mungkin anak boleh menawarkan pilihannya ke orang tua, dan orang tua melihat yang pertama ini tentu adalah agamanya, akhlaknya. Tapi di realita atau di fakta yang terjadi di masyarakat nggak selalu sesuai dengan yang ideal itu. Akan ada masa-masa di mana si anak ini benar-benar nggak suka sama pilihan orang tuanya, benar-benar dia menolak gitu, tapi dia nggak punya pilihan lagi. Nah, ketika hal itu terjadi, ya dia tetap menjalaninya. Maka ketika dia menjalani hal itu adalah sebagai jalan baktinya kepada orang tuanya. Karena kita nggak pernah tahu ada hikmah apa di balik pernikahan yang mungkin tidak disukai oleh anak gitu. Bisa jadi banyak hikmah yang mungkin Allah simpan, Allah sembunyikan, yang baru akan diketahui oleh si anak setelah menikah nantinya gitu. Hikmah pembelajaran, dan disinilah bakti anak itu diuji. Dia ridho sama orang tuanya, dia ikhlas dengan pilihan orang tuanya gitu kan. Kalau mungkin anak-anak lain ya mungkin dia kabur, dia lari, gak boleh pulang lagi gitu. Begitu juga sebaliknya ketika dia punya pilihan, dia udah suka sama seseorang misalnya, tapi orang tua nggak merestui dengan orang itu. Nah, hal ini yang terjadi di masyarakat itu biasanya kalau ini terjadi kan ada istilahnya kawin lari gitu ya, bukan kawin sambil lari-lari. Capek. Tapi adalah dia emang nikah di luar terus bayar penghulu gitu ya. Karena memang misalnya nih wanita nikah di luar dengan laki-laki kan sebenarnya secara syariah kan harus ada walinya. Cuman karena di luar sana mungkin ada semacam oknum penghulu yang mau menikahkan, ya akhirnya mereka nikah aja gitu. Nah, hal-hal itu banyak terjadi. Nah, ketika bakti kepada orang tua ini diletakkan di atas, jadi prioritas, jadi yang pertama, maka insya Allah persoalan jodoh ini ya bisa dikendalikan. Berarti memang komunikasi yang baik. Jadi kalau misalkan dari keluarganya atau orang tuanya udah baik, terus anaknya juga baik, oke lah gitu kan. Kalau itu kan sudah terjadi komunikasi yang baik antara kedua orang tua. Tapi masalahnya yang berat nih ya, orang tua yang katakanlah dalam tanda kutip lah gitu ya, yang memang lebih kepada realistis, terus kasarnya itu finansialis atau ekonomis lah gitu ya. Jadi intinya gini lah, misalkan si anaknya dia disekolahkan atau dia dimasukin pesantren, sehingga intinya cara pandang anaknya ini udah baik lah gitu ya terhadap agama. Nah, tapi orang tuanya masih hitunglah misalkan anaknya ini perempuan lah gitu, perempuan.
Nah, ketika orang tuanya, kamu harus menikah dengan orang yang mapan, gitu. Karena ya kalau udah suami kamu mapan, enak nanti hidupnya. Nah, tapi si pandangan anak ini dia punya pandangan yang lain gitu kan, bahwasanya dalam pernikahan itu ekonomi itu bukan penunjang faktor yang paling besar gitu, bukan faktor utama. Nah, sehingga terjadilah perdebatan, ya ininya cekcok lah gitu ya, perdebatan panjang di situ. Nah, kira-kira apa ini harus ada komunikasi khusus kah gitu kalau misalkan kasusnya seperti ini? Mungkin dalam mindset banyak orang bahwa kalau orang itu agamanya bagus nggak mapan. Nah ini juga yang mungkin banyak dipahami oleh orang tua. Nah sebenarnya tinggal nyari aja, orang tua pengennya mapan, anak pengen nyari agamanya bagus, tinggal cari orang yang agamanya bagus dan mapan gitu. Nah tinggal si anak kayaknya mungkin memperluas jaringan pergaulannya, misalnya sebutlah gabung di komunitas pengusaha muslim misalnya gitu kan. Kalau komunitas pengusaha muslim itu rata-rata kan laki-lakinya pengusaha, dan karena komunitas pengusaha muslim ya kemungkinan besar juga di sana agama dan akhlaknya baik gitu. Itu adalah salah satu contoh sederhananya. Dan selain itu adalah anak juga perlu menjalin komunikasi jauh-jauh hari dengan orang tua soal jodoh. Misalnya mau nikahnya di usia 20 tahun, ya usia 18 tahun, 17 tahun ngobrol sama orang tua. Orang tua dia pengennya kayak gimana, terus anak juga ceritain keinginannya seperti apa. Nah sementara yang terjadi hari ini itu adalah tiba-tiba anak bawa laki-laki ke rumah dan bilang udah cinta banget sama laki-laki ini gitu kan. Tapi ternyata laki-laki ini di bawah standarnya orang tua gitu kan. Misalnya orang tua pengen nih menantu paling minimal itulah punya mobil gitu. Ini laki-laki yang datang diantar sama ojek online misalnya gitu. Ya itu tentu jauh dari harapan orang tua. Nah ketika komunikasi itu baik dari awal, dan juga si anak perlu terus membangun hubungan yang baik. Ketika dia membangun hubungan yang baik, orang tua itu punya kepercayaan ke anak gitu. Sehingga ketika orang tua punya kepercayaan terhadap anaknya ini, maka biasanya dia juga akan menghargai pilihan anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya ini dari awal emang nggak dekat dengan orang tua, kalau ngomong suka bangkang dan lain sebagainya, ya orang tua ragu dengan pilihan anaknya. Hal yang paling penting adalah komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Jadi memang apapun pilihan orang tua, yang pertama prinsipnya adalah jangan wala taqul ma'uf kan. Jadi jangan kita tolak dengan keras lah gitu ya. Akan tapi memang gimana caranya kita membangun komunikasi yang baik sehingga orang tua itu percaya sama kita juga sama anak, sehingga akan perlahan-lahan karena memang orang tua itu butuh bukti gitu kan. Jadi mereka karena memang orang tua itu kan mindsetnya sudah baku ya, karena memang pengalaman mereka sudah lama, sudah panjang gitu ya. Mereka sudah paling banyak merasakan pahitnya kehidupan lah gitu ya. Sehingga pasti tentu orang tua pasti pengennya yang terbaik untuk anak. Tapi kan dalam pandangan anak dia punya pilihan yang lebih baik, nah maka harus jauh-jauh hari gitu ya. Kita harus bangun komunikasi yang baik dengan orang tua, sehingga orang tua ketika kita punya pilihan yang lebih baik dari orang tua, mereka akan perlahan ini gitu ya, luluh lah hatinya gitu. Menghargai atau percaya dengan pilihan anaknya. Oke, kita lanjut ke quotes yang ketiga. Salah satu mindset cowok saat akan menikah adalah mencari wanita yang siap menderita, siap hidup susah. Ya pantas pada akhirnya banyak yang ditolak charmer atau calon mertua. Mana ada orang yang mau anaknya diajak susah, bener nggak sih? Gimana nih? Bener nggak tuh mas? Bener nggak ya? Ya pasti ya, kan namanya orang tua itu kan inginnya yang terbaik lah ya. Pasti, saya jawab ya. Ya intinya kalau bagi saya pribadi tidak ada orang, jangankan perempuan gitu ya, laki-laki pun tidak ada. Ya intinya hidup susah ya, dalam tanda kutip hidup susah. Beda, jadi mindset kita sebenarnya kaya itu pilihan. Jadi seorang muslim itu tidak wajib kaya ya, kita bagi seorang muslim tidak wajib kaya, karena banyak sahabat gitu ya, para sahabat yang memutuskan diri untuk miskin. Nah karena mereka memutuskan diri untuk miskin gitu. Contohnya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, dia memutuskan diri untuk miskin gitu ya. Abdurrahman bin Auf menjadi kaya karena dia memutuskan diri untuk menjadi orang kaya, tapi kayanya untuk apa gitu. Nah sehingga kalau hidup susah
ya itu mindset lah gitu ya. Karena apa namanya, ya mungkin kalau bagi fenomena sekarang ya masyarakat umum pasti menolak gitu ya. Menolak, mana ada sih gitu kan perempuan orang tua yang anaknya dibiarkan hidup susah. Ya. Atau mungkin saya lebih serapnya mungkin istilah dengan hidup berjuang bersama. Jadi anak itu, jadi orang tua akan memperbolehkan anaknya untuk berjuang bersama, membangun keluarga dengan calon suaminya. Jadi bukan mau diajak susah, tapi mau diajak berjuang bersama. Kok saya yang komentar ya? Ya udah, oke, next. Ini quotes yang terakhir. Tantangan sebelum menikah. Kok setelah menikah dia berubah ya? Beda saat masih pacaran. Bro, sis, dia bukan berubah setelah menikah, tetapi sudah menunjukkan dirinya yang asli. Nah, itu gimana tuh? Jadi orang pacaran itu meskipun dia pacarannya dalam waktu yang cukup lama ya, 3 tahun, 5 tahun atau berapa. Nah, pacaran itu kan dalam rangkanya itu kan happy-happy, buat senang-senang, buat bahagia. Maka ketika pacaran, orang cenderung akan menunjukkan sisi terbaiknya kepada pacarnya. Ya nggak ada kan orang baru bangun tidur masih ileran gitu ya, pakai daster jelek gitu, terus tiba-tiba nemuin pacar, ngajak pacar nonton, nggak ada. Tapi selalu di kondisi-kondisi terbaik dan nggak ada beban karena masing-masing ditanggung oleh keluarga, masing-masing ditanggung oleh orang tuanya gitu kan. Sementara setelah menikah, orang itu akan punya beban kehidupan masing-masing ya. Istri punya beban menjalankan perannya sebagai istri, suami punya beban menjalankan perannya sebagai seorang suami, dan ditambah lagi adalah mereka bersama di dalam waktu 24 jam. Baik dalam keadaan susah, senang, bahagia, atau bahkan mungkin dalam kondisi terburuk gitu ya. Kalau yang wanita habis masak, dasternya kena arang lah, kena kena minyak goreng, bau gitu ya. Atau ketika bangun tidur, liran dan sebagainya gitu. Nah, dia bertemu dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka di saat itulah orang itu baru keluar karakter aslinya, sifat aslinya. Yang dulu mungkin kalau misalnya pas lagi pacaran nih, kalau makan disuapin gitu kan, terus dikasih gombalan-gombalan, misalnya bikinin puisi gitu ya. Nah, setelah menikah ya mungkin ketemunya komplain gitu ya, istri ketemu sama suami ngelaporin keadaan rumah, ini tagihan belum bayar, tagihan ini belum bayar dan lain sebagainya. Suami pulang kerja pusing, terus yang ditemuin di rumah berbagai komplain seperti itu, tagihan ini tagihan itu, ya akhirnya yang muncul adalah karakter aslinya dalam menghadapi masalah, entah itu bisa dalam bentuk marah-marah, bentak-bentak, atau mungkin yang lebih parah itu KDRT gitu ya. Atau mungkin ketika dia capek, kalau pulang ke rumah istri saya ngomel mulu gitu kan, istri saya ngasihnya komplainan terus, udahlah cari di luar aja yang bisa diajak senang-senang lagi, akhirnya terjadi perselingkuhan. Nah, makanya ketika setelah menikah itu kita harus punya semacam kesadaran bahwa ketika setelah menikah ya kita memikul beban masing-masing. Nah, proses ta'aruf itu juga untuk membantu seseorang mengenali karakter seseorang itu, karakternya ketika dalam keadaan punya beban itu. Nah, itu dikenali misalnya dari orang-orang terdekatnya, karakter aslinya lah yang tahu, tentu orang-orang yang dekat dengannya. Jadi ibarat kata dalam proses awal itu atau proses ta'aruf atau proses perkenalan gitu ya. Jadi ya pasti seseorang baik laki-laki atau perempuan pasti akan menunjukkan sifat yang baiknya kan. Dia akan menunjukkan, wah saya harus cocok nih dengan dia. Maka pasti kayak gitu lah ya. Ya kan, karena kan ada istilah namanya tahap cinta mesra. Jadi memang ada yang ada teori lah gitu ya. Bahwasanya cinta mesra itu ya paling hanya bertahan berapa bulan, setahun, 2 tahun. Nah, tapi kalau udah punya anak, nah itu udah beda lagi tuh. Nah, tapi memang ya tadi ya dalam proses ta'aruf itu ibarat gunung es lah gitu ya. Jadi kita hanya melihat sebenarnya gunung es itu ya hanya bagian kecil dari bongkahan gunung itu, karena tapi di bawahnya jauh lebih besar. Tapi ya mungkin yang harus kita persiapkan atau upayakan ya tadi ya visi pernikahan itu, gitu kan. Jadi ketika kita memutuskan untuk menikah dengan si A gitu kan, karena kita menikah itu ya tadi li ta'arufu, kita punya potensi apa gitu kan, si calon kita punya potensi apa, sehingga ya yang kita pandang adalah potensinya bukan kekurangannya, karena kekurangan itu pasti akan muncul gitu kan. Tapi kalau misalkan visi kita udah kuat, udah besar lah gitu ya, tujuan kita udah jelas menikah, sehingga
ya masalah-masalah kecil itu hanya riak saja gitu kan. Jadi nggak akan menggoyahkan rumah tangga. Jadi ketika kita sudah punya visi tadi, punya visi bersama itu, kita setelah menikah tentu akan ada semacam saling mengenali ulang. Iya. Atau di sana kita saling memperkenalkan diri. Iya. Saya ini kekurangan saya di sini. Kalau misalnya saya lagi marah, saya emang kayak gini nih ekspresinya. Nah, saya pengennya kalau lagi marah, kamunya kayak gini gitu kan. Misalnya nih wanita kalau lagi marah, misalnya pengen didiamkan oleh suaminya. Atau kalau suami kalau lagi marah jangan diajak ngobrol dulu gitu kan. Nah, ketika hal-hal itu disampaikan, dan itu akan membantu memperbaiki komunikasi. Dan sampai pada akhirnya, karena ini pasangan kan ketika punya visi kan harus jadi pasangan yang bertumbuh bersama. Mencari tahu kira-kira mana nih kekurangan yang bisa untuk diubah segera, bisa diubah tapi butuh perjuangan untuk mengubahnya, dan tidak bisa diubah sama sekali. Jadi kekurangan itu nggak bisa diubah sama sekali, itu biasanya adalah fisik gitu ya. Kalau dia ukuran tingginya udah segitu atau warna kulitnya udah begitu, ya memang harus diterima apa adanya. Tapi nggak semuanya harus kita terima apa adanya. Ada memang kekurangan yang harus kita maklumi dulu. Oh, misalnya dia kurang sabaran. Nah, untuk melatih ini butuh waktu, nggak instan gitu ya. Nggak instan dia bisa berubah. Nah, di sana dibutuhkan kesabaran suami ataupun istri. Oh, ini ada kekurangan yang mesti kita sabar ini. Tapi kita kasih semangat terus, kasih dorongan terus pasangan untuk memperbaiki kekurangan itu. Dan ada juga mungkin kekurangannya bisa segera diubah ya. Agak relatif lebih mudah untuk diubah. Misalnya kalau pulang dari kantor, suami biasanya berantakan gitu ya, sepatu dilempar di mana, kaos kaki dibuka di mana gitu, karena kebiasaan waktu jomblo di kosan gitu. Nah, ke bawah-bawah tuh setelah nikah, istrinya rapi, kok kayak gini. Nah, ini bisa nih relatif lebih cepat lah untuk mengubahnya dan saling mengingatkan gitu. Jadi ketika hal ini terjadi, ya insya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu yang kita cita-citakan itu bisa tercapai dengan baik. Jadi intinya menikah itu jangan saling mencari kesalahan, gitu ya. Jadi menikah itu adalah untuk untuk melengkapi satu sama lain sehingga keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya pada kesempatan kali ini terkait tentang tema pranikah. Ya, kita sudah bahas tentang bagaimana proses awal ta'aruf gitu ya. Ini kita langsung mendengarkan kisahnya langsung gitu ya. Uda Agus sebagai orang yang mengalaminya nikah muda, terus bagaimana prosesnya, terus menikahnya, hiruk pikuk pernikahan, terus ya apa yang harus kita lakukan ketika menikah, tantangan dan sebagainya. Dan sebelumnya jazakumullah khair kepada Uda Agus ya, semoga ilmunya berkah dan semoga Sobat Aklam mendapatkan berkah dari ilmu yang kita dapatkan hari ini. Ya, semoga menjadi ilmu yang berkah, al-ilmu nafi wal amal soleh, karena menurut Ibnu Taimiyah ya, ilmu yang bermanfaat adalah landasan dari kehidupan yang berkah. Oke, bagi Sobat Aklam, jika video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Dan kami tutup, saya Rizal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.